Asal-muasal cinta di tengah Batavia. Angin sore berembus lembut di tepian Kali Ciliwung, mengirim aroma rempah dari perahu-perahu dagang yang berlabuh di pelabuhan Sunda Kelapa. Tahun itu 1883, Batavia masih menjadi kota dengan wajah yang majemuk. Rumah-rumah beratap genteng merah berdiri berdampingan dengan bangunan kayu beratap rumbia, sementara suara azan dari surau kecil bersahut dengan denting lonceng vihara dan alunan pantun Melayu yang terdengar dari kejauhan. Disinilah kisah Said bin Umar al-Hadrami bermula. Pemuda Arab Hadramaut berwajah teduh dan berperangai sopan ini baru 2 tahun menapakkan kaki di tanah Betawi. Ia datang bersama ayahnya, pedagang rempah dari Yaman, untuk membuka jalur dagang di pelabuhan Batavia. Said dikenal jujur dan pandai berdiplomasi, sehingga banyak pedagang pribumi dan Tionghoa yang menghormatinya. Suatu hari, saat sedang mengantarkan barang dagangan ke rumah keluarga Tan di Glodok, matanya terpaku pada seorang gadis muda yang tengah menjemur kain batik di halaman belakang. Wajahnya bulat, matanya sipit namun hangat, dan senyumnya membawa ketenangan. Namanya Meilan, putri keluarga Tan yang sejak lama dikenal sebagai pembatik halus dan dermawan di kalangan peranakan Tionghoa. Pertemuan pertama itu hanya berlangsung sekejap, namun bayangan gadis itu melekat di benak Said. Hari-hari berikutnya, ia mencari alasan untuk kembali ke rumah keluarga Tan, entah mengantarkan cengkeh, lada, atau sekadar menanyakan pesanan kain. Di setiap kunjungan, mereka saling bertukar pandang dan sesekali bertukar kata dengan sopan. Namun di Batavia masa itu, perbedaan etnis dan agama bukan perkara ringan. Orang Arab lebih sering menikah di lingkungannya sendiri, begitu pula kaum Tionghoa yang memegang teguh tradisi leluhur. Tapi hati manusia tak selalu tunduk pada garis budaya. Suatu malam, di bawah sinar lampu minyak di rumah panggung kampung Melayu, Said bercerita kepada sahabatnya, Encik Karim. Karim, aku tahu ini sulit, tapi rasanya aku tak bisa lagi menahan perasaan ini, ucapnya lirih. Karim menepuk bahunya. Said, cinta memang buta, tapi jangan sampai kau lupa jalan pulang. Dunia ini keras bagi mereka yang menyeberang batas. Said mengangguk. Ia tahu benar, jalan yang dipilihnya akan penuh rintangan. Tapi ada sesuatu pada diri Meilan yang membuatnya percaya bahwa cinta mungkin saja menjadi jembatan antar budaya, seperti rempah yang menghubungkan negeri-negeri jauh lewat rasa. Beberapa minggu kemudian, keluarga Tan mengadakan pesta kecil Imlek. Rumah mereka penuh lentera merah dan aroma masakan menggoda. Said diundang sebagai tamu kehormatan karena bantuannya dalam bisnis keluarga. Di tengah riuh tawa dan denting gamelan Tionghoa, Meilan menyodorkan secangkir teh hangat. Terima kasih sudah datang, Tuan Said, katanya dengan lembut. Said menunduk, menerima teh itu dengan hati bergetar. Terima kasih juga, Nona Meilan. Kehormatan besar bisa berada di sini. Malam itu menjadi awal dari kisah cinta lintas budaya yang diam-diam tumbuh di antara dua dunia. Namun kabar tentang kedekatan mereka mulai terdengar di kalangan para pedagang. Ada yang mencibir, ada pula yang mengingatkan Said agar berhati-hati. Di tengah desas-desus itu, hanya satu orang yang memahami kegelisahan Said, adiknya, Fatimah. Abang, kalau cinta itu tulus, Allah pasti tunjukkan jalannya, ucap Fatimah. Mungkin ini takdir abang, untuk menyatukan dua budaya yang berbeda. Malam itu, Said termenung di tepi sungai Ciliwung. Ia menatap pantulan lentera di air yang beriak, seperti dua warna cahaya, merah dan kuning, yang berpadu membentuk keindahan baru. Dalam hati, ia berbisik, kalau cinta bisa menyatukan rempah dari timur dan kain dari Tiongkok, mengapa tidak bisa menyatukan dua hati manusia? Dinding yang memisahkan cinta. Hari-hari setelah perayaan Imlek itu menjadi masa yang penuh kegelisahan bagi Said dan Meilan. Kedekatan mereka tak lagi bisa disembunyikan. Di pasar, di dermaga, bahkan di surau tempat Said biasa beribadah, bisik-bisik mulai terdengar. Anak Al-Hadrami itu terlalu sering ke Glodok, kata sebagian orang. Katanya dekat dengan gadis Tionghoa, sambung yang lain. Said menyadari pandangan tajam orang-orang setiap kali ia melangkah melewati gang sempit menuju rumah keluarga Tan. Namun setiap kali wajah Meilan muncul di ambang pintu, semua keraguan itu seolah lenyap. Ada ketenangan dalam tatapan gadis itu, seolah dunia yang keras ini bisa luluh oleh kelembutan yang ia miliki. Suatu sore,
Ketika hujan turun deras dan petir menggelegar, Said memberanikan diri mengutarakan niatnya. Ia mengetuk pintu besar rumah keluarga Tan dengan hati berdebar. Ayah Mei Lan, Tan Chonghu, seorang lelaki berwibawa dengan jubah panjang sutra biru, menyambutnya di ruang tamu. Aroma dupa memenuhi udara. Saya dengar, Tuan Said sering datang ke rumah kami. Ada urusan dagang yang belum selesai? Tanya Tuan Tan dengan nada datar. Said menunduk hormat. Tidak, Tuan Tan. Saya datang untuk menyampaikan maksud yang lebih dalam. Saya ingin melamar putri Tuan, Mei Lan. Ruang itu seketika senyap. Hanya suara hujan yang jatuh di genting terdengar. Tuan Tan menatap Said lama, seolah mencoba memahami kata-kata yang baru saja diucapkan. Anak muda, katanya akhirnya, kau tahu perbedaan antara kita bukan hal kecil. Kami orang Tionghoa, beragama Konghucu. Kau dari Hadramaut, seorang Muslim. Dunia kita berbeda. Said menelan ludah. Saya tahu, Tuan. Tapi cinta kami tak mengenal batas itu. Saya ingin membangun keluarga dengan cara yang baik, dengan izin dan restu. Namun Tuan Tan hanya menggeleng. Kau anak baik, tapi dunia ini belum siap. Kalau kau terus memaksa, bukan hanya reputasimu yang rusak, tapi juga kehormatan keluarga kami. Said meninggalkan rumah itu dengan langkah berat. Di bawah guyuran hujan, jubahnya basah kuyup, tapi hatinya terasa lebih berat dari beban air yang menetes di pundaknya. Ia tahu, cinta yang tulus tak selalu mendapat jalan yang mudah. Malam itu di rumahnya, Fatimah melihat wajah kakaknya muram. Abang ditolak, ya? Tanyanya pelan. Said hanya mengangguk. Kalau begitu, kita minta nasihat Mak Enah, saran Fatimah. Beliau tahu banyak tentang adat Betawi. Mungkin beliau bisa bantu. Keesokan harinya, Said dan Fatimah berangkat ke Rawabelong. Mak Enah, seorang perempuan tua bijak yang dikenal sebagai penjaga tradisi Betawi, menyambut mereka dengan senyum hangat. Di rumah panggungnya yang sederhana, aroma kopi dan wangi pandan mengisi ruangan. Setelah mendengar cerita Said, Mak Enah mengangguk pelan. Cinta lintas budaya itu seperti masakan kerak telur, Nak, katanya. Kalau bumbunya salah, bisa gosong. Tapi kalau diaduk pas, hasilnya harum dan sedap. Ia melanjutkan dengan tatapan tajam tapi lembut. Kalau memang kau cinta, jangan takut. Tapi kau juga harus tahu cara mendekati keluarga Mei Lan dengan adat yang mereka hormati. Kau datang bukan sebagai pedagang, tapi sebagai laki-laki yang membawa niat baik. Hantarkan lamaran dengan cara yang memadukan budaya kalian, itu baru namanya kawin Betawi sejati, campuran yang indah. Saran itu membuat Said berpikir panjang. Ia kemudian menemui sahabatnya, Encik Karim, dan bersama-sama mereka mulai menyiapkan rencana lamaran yang berbeda dari biasanya. Said ingin menunjukkan bahwa cinta tak harus menghapus budaya, tapi bisa merangkai harmoni dari 3 akar, Arab, Tionghoa, dan Melayu. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang lamaran kedua Said sampai ke telinga keluarga Tan. Kali ini, ia datang bukan sendiri. Ia membawa Encik Karim berpakaian Melayu dengan tanjak emas, Fatimah mengenakan kebaya Betawi berhias selendang merah, dan ia sendiri mengenakan jubah putih dengan peci hias bunga melati. Di tangannya, ia menggenggam seserahan yang tak biasa, bukan hanya rempah dan kain, tapi juga bakpao manis dan sirih dalam carangka khas Betawi. Tuan Tan terkejut melihatnya. Apa ini? Tanyanya, separuh heran, separuh terharu. Said tersenyum. Ini lambang dari 3 dunia, Tuan. Rempah untuk ketulusan Arab, batik untuk keanggunan Tionghoa, dan sirih untuk persaudaraan Betawi. Semua untuk menghormati putri Tuan. Untuk pertama kalinya, wajah keras Tuan Tan melembut. Mei Lan berdiri di belakang ayahnya, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, perjuangan Said bukan sekadar cinta, tapi tentang keberanian menyatukan dunia yang dulu terpisah. Namun restu belum sepenuhnya didapat. Tuan Tan berkata pelan, kau membuatku kagum, Nak Said. Tapi adat kami tak bisa berubah dalam semalam. Aku butuh waktu, dan bukti bahwa cintamu benar-benar membawa kehormatan, bukan sekadar keinginan hati. Said menunduk hormat. Saya akan menunggu, Tuan. Karena cinta sejati tidak mengenal tergesa. Malam itu, ketika lentera-lentera di glodok mulai padam, Mei Lan menatap keluar jendela.
Di kejauhan, suara azan dari surau kampung Melayu terdengar sayup. Ia tahu, cinta mereka baru saja memulai perjalanan panjang, sebuah kisah yang kelak akan menjadi legenda di tanah Betawi. Ketika tiga budaya menyatukan janji. 2 bulan berlalu sejak lamaran kedua Said bin Umar Al-Hadrami. Angin musim barat mulai mereda, dan Batavia beranjak menuju musim kemarau. Di Glodok, lentera merah masih bergantung di depan rumah-rumah peranakan. Sementara di kampung Melayu, suara beduk terdengar setiap sore, menandakan waktu maghrib telah tiba. Dalam suasana itulah, cinta antara Said dan Meilan tumbuh makin kuat, diam-diam namun penuh keyakinan. Said tak berhenti berusaha. Setiap pekan, ia mengirim hasil dagangannya ke rumah keluarga Tan, bukan untuk mencari perhatian, melainkan untuk menunjukkan kesungguhan. Ia bahkan belajar sedikit bahasa Hokkien agar bisa berbicara dengan para tetua keluarga Meilan. Sementara itu, Meilan juga berusaha mendekatkan diri dengan budaya Arab dan Betawi. Ia belajar menutup aurat, belajar membuat kue semprong dan kembang goyang dari Fatimah, bahkan mulai ikut ke pengajian kecil di rumah Mak Enah hanya untuk memahami dunia Said. Cinta mereka kini bukan hanya perasaan dua insan, melainkan jembatan antara tiga budaya yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Masyarakat di sekitar mereka mulai memperhatikan perubahan itu. Para pedagang Tionghoa di pasar melihat bahwa Said bukan lagi orang asing. Ia mulai menyapa dengan ramah, membantu tanpa pamrih, dan membawa ketenangan dimanapun ia berada. Di sisi lain, para santri di surau kampung Melayu mulai menghormati Meilan, yang tak ragu memberi sedekah pada anak-anak yatim dengan pakaian sederhana dan senyum tulus. Suatu malam, di bawah cahaya lampu minyak di rumah panggung Mak Enah, para tokoh kampung berkumpul. Hadir pula Tuan Tan, diundang oleh Said secara terhormat. Aroma kopi dan kue cucur memenuhi udara. Mak Enah duduk di kursi tua, menatap semua dengan pandangan bijak. Anak muda ini datang ke rumah saya bukan untuk minta restu sendiri, kata Mak Enah sambil menatap Tuan Tan. Tapi untuk minta restu seluruh Betawi. Karena cinta mereka bukan cuma untuk dua hati, tapi untuk menyatukan kita semua. Tuan Tan terdiam. Ia menatap Said yang duduk tegak di depannya, lalu memandang Fatimah yang menyiapkan teh hangat untuk para tamu. Akhirnya, ia menarik napas panjang. Aku sudah memikirkan ini lama, ucapnya. Kalau memang Meilan memilih jalan ini, aku takkan menghalangi. Tapi aku punya satu syarat. Said menatapnya penuh harap. Apapun syaratnya, Tuan, saya terima. Pernikahan kalian harus menghormati semua adat. Tidak boleh hanya Arab, tidak hanya Tionghoa, dan tidak hanya Betawi. Jadikan itu lambang persatuan. Senyum Mak Enah melebar. Bagus, itu baru namanya Betawi sejati. Dan sejak malam itu, persiapan upacara dimulai. Kampung Melayu, Glodok, dan Rawablong bekerja bersama. Suatu hal yang jarang terjadi di Batavia kala itu. Para perempuan Tionghoa menyiapkan kain batik halus untuk busana pengantin, sementara para ibu Betawi membuat hiasan kembang goyang dan sirih carangka. Dari pihak Arab, datang para ustaz yang menyiapkan akad nikah sesuai syariat Islam. Hari pernikahan itu tiba. Pagi hari, matahari menyinari pelataran rumah Mak Enah yang dijadikan tempat pesta. Di halaman, berdiri taru besar berhias perpaduan warna merah, emas, dan putih, melambangkan tiga budaya yang kini menyatu. Musik gambang kromong mengalun lembut, berpadu dengan tabuhan rebana dan suara seruling. Said mengenakan jubah putih dengan sarung songket Melayu dan ikat kepala Betawi, sementara Meilan tampil anggun dalam kebaya merah bersulam emas dengan kerudung tipis putih di kepalanya. Di lehernya tergantung kalung giok dari ibunya, simbol restu keluarga Tan. Upacara dimulai dengan akad nikah. Seorang penghulu Betawi membaca doa dalam bahasa Arab, sementara Tuan Tan berdiri di samping putrinya, meneteskan air mata. Setelah ijab kabul diucapkan, seluruh tamu bersorak gembira. Suara petasan kecil dan rebana berpadu dalam irama bahagia. Lalu datang bagian yang paling istimewa, prosesi, nasi tumpeng 3 warna. Mak Enah menjelaskan maknanya di hadapan tamu-tamu yang datang. Putih untuk Arab, lambang kesucian iman. Merah untuk Tionghoa, lambang kebahagiaan dan keberuntungan. Kuning untuk Melayu, lambang keagungan dan adat. Kalau ketiganya dimakan bersama, artinya cinta mereka sudah jadi satu rasa.
Tamu-tamu bersorak setuju, sementara Meilan menatap Said dengan mata berbinar. Kita berhasil, bisiknya. Said menggenggam tangannya lembut. Tidak, Mei. Kita baru memulai. Sekarang dunia tahu, Betawi bukan cuma satu darah, tapi satu hati. Malamnya, pesta dilanjutkan dengan tari lenong dan pantun bersahutan. Para tamu dari berbagai etnis tertawa bersama. Tidak ada lagi batas antara kulit, bahasa, atau keyakinan. Semua hanyut dalam suasana hangat. Sebelum pesta berakhir, Tuan Tan menghampiri Said dan Meilan. Kalian membuatku bangga, katanya. Aku dulu takut kehilangan tradisi, tapi ternyata aku malah menemukan makna baru dari budaya kita sendiri. Said menunduk penuh hormat. Terima kasih, Tuan. Cinta ini bukan untuk melupakan asal, tapi untuk mengingat bahwa perbedaan bisa jadi keindahan. Di malam yang tenang itu, lentera merah diglodok, cahaya lilin di rumah Betawi, dan sinar bulan di langit Batavia seolah menyatu. Sejarah baru pun tercipta, tentang dua insan yang berani mencintai melampaui garis budaya. Warisan cinta di tanah Betawi. Bertahun-tahun berlalu sejak hari pernikahan yang menyatukan tiga budaya itu. Said bin Umar Al-Hadrami dan Meilan kini tinggal di rumah kayu besar di tepi kampung Rawabelong. Rumah itu unik. Atapnya menyerupai rumah Betawi, pintunya bergaya Tionghoa dengan ukiran naga dan bunga teratai, sementara di dalamnya tergantung kaligrafi Arab bertuliskan Barakallahu laka wa baraka, alaika. Tiga dunia berpadu dalam satu atap, seperti cinta mereka yang tak lagi mengenal sekat. Di depan rumah, setiap sore, suara anak-anak kecil terdengar riuh. Mereka berlarian di halaman, belajar membaca, bermain congklak, dan kadang membantu Meilan menjemur kain batik hasil tangannya. Sejak menikah, ia membuka usaha batik khas Betawi yang memadukan motif Arab dan Tionghoa, bunga melati yang berpadu dengan naga emas, huruf Arab halus yang membentuk pola awan. Batik itu menjadi terkenal di pasar Tanah Abang dan bahkan sampai ke Cirebon. Sementara Said melanjutkan usaha rempah ayahnya. Ia menjadi pedagang yang disegani di pelabuhan Sunda Kelapa. Tapi yang membuatnya dikenal bukan hanya kepandaiannya berdagang, melainkan sikapnya yang jujur dan rendah hati. Ia memperlakukan semua orang sama, baik pribumi, Arab, Tionghoa, maupun Melayu. Rezeki itu datang kalau hati bersih, katanya setiap kali diajak bicara tentang untung rugi. Dari pernikahan mereka, lahirlah dua anak, Hasan dan Sariyah. Hasan memiliki wajah campuran, kulitnya sawo matang, matanya agak sipit, dan rambutnya hitam legam. Sariyah lebih mirip ibunya, dengan kulit putih kemerahan dan senyum lembut. Keduanya tumbuh di lingkungan yang syarat nilai, menghormati perbedaan, menjaga sopan santun, dan mencintai budaya. Setiap pagi, keluarga kecil itu punya kebiasaan yang unik. Sebelum berangkat berdagang, Said memimpin doa dalam bahasa Arab, sementara Meilan menyalakan dupa kecil dan mengucap syukur dalam hati seperti yang diajarkan leluhurnya. Kemudian mereka menutup doa bersama dengan pantun Betawi yang sering diajarkan Mak Enah. Burung merpati terbang ke awan. Hinggap di dahan, bernyanyi riang. Kalau hati saling bertautan, takkan goyah meski badai datang. Tradisi itu menjadi simbol keseharian mereka, perpaduan spiritualitas dari tiga akar budaya. Namun, kehidupan tak selalu tenang. Pada awal abad ke-20, Batavia mulai berubah. Jalan-jalan besar dibangun, gedung kolonial berdiri megah, dan para pendatang makin banyak. Orang-orang mulai sibuk mengejar modernitas, meninggalkan adat lama yang dianggap ketinggalan zaman. Dalam arus itu, keluarga Said dan Meilan menjadi semacam pengingat bahwa identitas Betawi sejati justru lahir dari perpaduan. Suatu hari, pemerintah kolonial mengadakan perayaan besar di alun-alun Batavia. Semua komunitas diminta menampilkan kebudayaannya. Said awalnya enggan, tapi dorongan dari Meilan membuatnya setuju. Tunjukkan pada mereka, Bang, kata Meilan lembut, bahwa cinta bisa jadi budaya juga. Di hari perayaan itu, mereka menampilkan tarian baru, gabungan antara tari Zapin Arab, tari Liong Tionghoa, dan tari topeng Betawi. Musiknya campuran gambang kromong dan rebana, dengan lirik pantun Melayu. Orang-orang kagum. Bahkan pejabat Belanda yang hadir memberi tepuk tangan. Selesai pertunjukan, Mak Enah, yang sudah tua dan duduk di kursi roda, menangis haru. Kalian bikin aku bangga,
katanya dengan suara gemetar. Inilah Betawi sejati. Bukan Arab, bukan Cina, bukan Melayu, tapi semua jadi satu dalam cinta. Setelah acara itu, nama keluarga Said bin Umar Al-Hadrami mulai dikenal luas sebagai simbol kerukunan antar budaya. Banyak pasangan muda dari berbagai etnis datang meminta restu atau nasihat. Said selalu berkata, kalau mau menikah, jangan cuma satukan badan, tapi juga niat dan penghormatan pada asal-usul. Tahun-tahun berlalu. Batavia berubah menjadi Jakarta. Jalanan yang dulu berdebu kini ramai oleh tram dan mobil. Hasan dan Sariah tumbuh dewasa. Hasan menikah dengan gadis Melayu dari kampung Tanah Abang, sementara Sariah menikah dengan pemuda Tionghoa Muslim dari Pekojan. Dari generasi ke generasi, warisan cinta lintas budaya itu terus hidup. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, Said duduk di beranda rumahnya. Rambutnya memutih, tapi senyumnya masih sama hangatnya. Meilan duduk di sampingnya, menenun kain dengan tangan yang mulai bergetar. Di hadapan mereka, cucu-cucu berlarian, tertawa, memanggil Kong dan Nenek. Said memandang mereka dengan mata berkaca-kaca. Lihat, Mei, katanya perlahan. Dulu kita takut dunia tak menerima cinta kita. Sekarang, dunia justru hidup karena cinta itu. Meilan tersenyum. Betawi ini indah, Bang. Karena di setiap darah anak-anaknya, ada campuran dari kita semua. Malam itu, angin dari arah Ciliwung berhembus lembut. Lentera merah di beranda bergoyang perlahan, memantulkan cahaya pada kaligrafi Arab dan ukiran naga di dinding. Suara azan dari kejauhan berpadu dengan nyanyian malam burung tekukur. Di tanah Betawi, cinta dua insan dari dunia berbeda telah menjelma menjadi budaya yang abadi. Jejak tiga darah di Jakarta modern. Waktu terus berjalan, membawa Batavia ke masa baru. Nama kota itu kini menjadi Jakarta, kota metropolitan dengan gedung-gedung menjulang tinggi dan jalan yang tak pernah sepi. Tapi di balik hiruk-pikuk kendaraan, di antara deru mesin dan cahaya neon, masih tersisa jejak masa silam, jejak cinta Said bin Umar Al-Hadrami dan Meilan yang telah menyeberang lebih dari seabad lamanya. Rumah tua mereka di Rawablong kini diwarisi oleh cicitnya, Rizal Al-Hadrami, seorang dosen muda sekaligus peneliti budaya Betawi di Universitas Indonesia. Di dinding ruang tamu rumah itu, tergantung potret hitam putih Said dan Meilan, Said dengan jubah putih dan peci melati, Meilan dengan kebaya merah dan kalung giok. Di bawah potret itu, terpajang kaligrafi yang sudah pudar. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, tapi jalan untuk saling mengenal. Setiap kali Rizal memandangi foto itu, ia selalu merasa seolah mendengar bisikan masa lalu tentang perjuangan dua jiwa yang berani menentang arus demi cinta dan harmoni. Rizal tumbuh dengan cerita itu sejak kecil. Neneknya, Sariah binti Said, selalu menenun kisah itu setiap malam. Kakek buyutmu bukan cuma menikah dengan cinta, nak, katanya suatu kali, tapi menikah dengan sejarah. Karena dari merekalah Betawi belajar menerima semua warna tanpa kehilangan jati diri. Sebagai peneliti, Rizal tahu betul bahwa perkawinan antara Arab, Tionghoa, dan Melayu bukan hal langka di masa lalu. Tapi kisah Said dan Meilan berbeda. Mereka bukan sekadar menyatukan dua darah, melainkan tiga akar budaya yang membentuk identitas Betawi hingga kini. Dari mereka lahir ciri khas Betawi modern, pakaian pengantin berwarna cerah dengan hiasan giok dan melati, musik gambang kromong yang berpadu dengan rebana, hingga sajian, nasi uduk, dan lontong cap gomeh di satu meja yang sama. Suatu hari, Rizal mendapat undangan dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta untuk mengisi seminar bertajuk Perkawinan Budaya dan Identitas Betawi di Era Modern. Ia memutuskan untuk menceritakan kisah leluhurnya, sebuah cinta yang menembus batas waktu. Di panggung aula balai kota yang penuh sesak, Rizal berdiri dengan percaya diri. Ia membuka presentasinya dengan menampilkan foto tua kakek buyutnya di layar besar. Ini bukan kisah roman, katanya. Ini sejarah. Dari cinta dua manusia, lahirlah budaya yang menjadi wajah Jakarta hari ini. Ia lalu menceritakan bagaimana Said dan Meilan menentang adat yang membatasi pernikahan lintas suku dan agama, bagaimana mereka meyakinkan keluarga, dan bagaimana akhirnya adat Betawi menyerap unsur Arab dan Tionghoa tanpa kehilangan nilai Islam dan kesantunan lokal. Penonton terdiam mendengarkan,
Sebagian terlihat meneteskan air mata. Seorang ibu parubaya di barisan depan mengangkat tangan. Anak muda, katanya, apa warisan terbesar dari kisah leluhurmu itu? Rizal tersenyum. Warisan terbesar bukan rumah tua atau batik kuno, tapi pandangan bahwa perbedaan bukan ancaman. Kakek buyut saya mengajarkan, identitas Betawi bukan milik satu darah, tapi milik semua yang mau hidup dengan saling hormat. Setelah seminar itu, kisah Said dan Meilan menjadi viral di media sosial. Banyak anak muda Betawi yang mengaku baru sadar bahwa di balik lenong, ondel-ondel, dan kerak telur, ada sejarah panjang tentang cinta antar budaya. Sekolah-sekolah mulai mengundang Rizal untuk bercerita, bahkan Dinas Pariwisata meminta izin membuat dokumenter berjudul Cinta di Tanah Betawi, 3 Darah yang Menyatukan Jakarta. Beberapa bulan kemudian, dokumenter itu tayang di televisi nasional. Dalam adegan penutup, kamera menyorot rumah tua di Rawabelong. Di sana, Rizal berdiri di beranda, mengenakan batik buatan leluhurnya, motif melati dan naga berwarna emas. Di sampingnya, istrinya Nadia, keturunan Tionghoa Melayu, mengenakan kebaya merah dengan selendang putih. Mereka baru saja mengadakan upacara pernikahan dengan tradisi gabungan, akad nikah diiringi rebana, makan bersama dengan menu nasi uduk dan bakpao manis, lalu tari lenong dipadukan dengan gamelan Tionghoa. Semua tamu tersenyum, merasa kembali ke masa ketika cinta pernah menyatukan 3 dunia. Di malam hari, ketika semua tamu pulang dan lentera mulai padam, Rizal menatap foto kakek buyutnya di ruang tamu. Angin Jakarta berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari halaman. Ia berlutut, menatap tulisan kaligrafi yang tergantung di dinding, dan berbisik. Terima kasih, Said, terima kasih, Meilan. Karena kalian, Jakarta punya wajah yang berwarna. Dalam diam, seolah dari balik masa, suara lembut menjawab, seperti bisikan 2 jiwa yang telah lama menyatu dengan tanah ini. Selama cinta masih hidup, selama orang Betawi masih tertawa dan berdoa bersama, kami tak pernah benar-benar pergi. Di luar, suara azan Isya menggema, bercampur dengan dengung kelenteng di kejauhan. Lampu-lampu kota Jakarta menyala, memantulkan cahaya di sungai kecil yang dulunya bernama Ciliwung. Airnya beriak lembut, seakan membawa kenangan masa lalu yang terus mengalir ke masa depan. Cinta Said dan Meilan tidak lagi sekadar cerita lama. Ia telah menjadi napas Jakarta, menjadi ruh budaya Betawi yang terus hidup, di setiap pesta pernikahan, di setiap sajian makanan, di setiap lagu gambang kromong yang masih bergema di kampung-kampung tua. Karena di tanah Betawi, cinta tak pernah berhenti di satu zaman. Ia menyeberang waktu, mengikat generasi, dan membisikkan pesan abadi. Kita boleh berbeda warna kulit, lidah, dan doa, tapi di hati, kita tetap satu. Anak Betawi, anak cinta dari 3 dunia. Cinta yang menjadi budaya. Jakarta tidak pernah lahir dari satu darah. Ia tumbuh dari perjumpaan, dari tangan-tangan yang berbeda warna namun saling menggenggam. Seperti Said bin Umar Al-Hadrami dan Meilan, 2 jiwa yang menentang sekat zaman, membuktikan bahwa cinta bisa menjadi jembatan antara bangsa, iman, dan adat. Dari cinta mereka lahirlah wajah Betawi yang kita kenal kini. Batik yang memadukan naga dan melati, musik yang menyatukan rebana dan gambang kromong, dan lidah yang mencampur rasa Arab, Tionghoa, dan Melayu dalam satu meja makan. Mereka tidak hanya menikah sebagai 2 manusia, tapi juga menyatukan 3 dunia menjadi satu budaya. Dan kini, di setiap sudut Jakarta, di setiap tawa, doa, dan langkah anak Betawi, denyut cinta itu masih hidup, menjadi saksi bahwa perbedaan bukan jarak, melainkan harmoni yang abadi.